Saya Yunif Mujati Swaida, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang. Selamat bergabung dengan diskusi online dengan tema kebijakan pemerintah tentang pajak UMKM di masa pandemik COVID-19. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara kita yang akan digunakan sebagai dana pembangunan. Tetapi sampai dengan saat ini, target penerimaan pajak belum mencapai yang ditargetkan. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami dan belum mematuhi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga pendanaan pembangunan di Indonesia ditambah dengan utang luar negeri atau utang dalam negeri dalam bentuk surat utang negara yang disingkat SUN dengan bacaan SAN. Semakin lama kalau terjadi seperti ini, maka mengakibatkan beban berat bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu, Dirjen Pajak bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membentuk tax center dalam rangka membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat intern kampus, yaitu kepada mahasiswa, karyawan dan dosen, dan masyarakat di luar kampus, masyarakat pada umumnya termasuk UMKM. Harapannya dengan sosialisasi yang dilakukan tax center melalui diskusi online ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak, sehingga target penerimaan pajak pemerintah bisa tercapai dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Bagi mahasiswa kami SDIE PGRI Dewantara Jombang, dengan adanya tax center ini menjadikan mahasiswa kami mempunyai kemampuan lebih di bidang perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan diskusi secara online tentang kebijakan pemerintah akan pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, setelah kita ketahui bersama pada masa COVID-19 ini, saya rasa sangat menyedihkan sekali ya, dimana kita sudah merasa sangat bosan di rumah dengan keadaan-keadaan yang ada. Yang mahasiswa pastinya sudah merasa sangat ingin belajar di sekolah dan juga di kampus, dan yang lainnya yang bekerja pasti ingin merasakan suasana di ruang kerja dan merindukan rekan-rekan kerja semuanya. Nah, dengan adanya pandemi corona ini, kita bisa melihat dampak-dampaknya yang ada. Yang pertama, kalau kita melihat di sepanjang jalan, khususnya wilayah Kabupaten Jombang, yang dulu di wilayah alun-alun Jombang pasti akan merasakan ruami sekali dengan banyak pedagang. Tapi sekarang semua itu menjadi sepi, sunyi dengan adanya corona ini. Nah, dengan adanya corona ini, saya rasa tidak hanya saat ini aja pernah terjadi. Di masa dulu pada tahun 1918 ya, 1918 ada virus yang juga sangat mematikan, yaitu Spanish flu. Kalau Spanish flu itu sendiri berasal dari Spanyol. Nah, Spanish flu ini dia juga menyerang hampir 50 juta orang, di mana yang diserang adalah masyarakat usia antara 20 sampai dengan 30 tahun, di mana kondisi tubuhnya yang sebelumnya masih dalam keadaan fit. Kemudian pada tahun 1955 ada virus polio. Virus polio menyerang begitu banyak orang, yang diserang adalah kelumpuhan dan juga kematian. Hampir 1,5 juta seluruh orang di Indonesia. Kemudian tahun 1976 ada virus Ebola. Virus Ebola itu merupakan virus dengan gejala demam yang sangat tinggi dan disertai dengan nyeri. Ya. Tahun 2003 ada virus SARS.
dengan gejala sakit kepala, gangguan pernapasan, dan sekujur tubuh terasa sakit, di mana sekitar 10 hingga 20 pasien yang menderita virus SARS tersebut akan mengalami diare. Nah, sekarang tidak hanya virus-virus tersebut saja, sebenarnya masih banyak lagi virus yang ada HIV, kemudian sekarang ada virus corona yang kita ketahui sudah banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, dengan adanya virus corona ini tentunya semua masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, dukungan dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk tetap mensejahterakan rakyatnya yang paling tidak selalu di dalam rumah, di mana masyarakat yang di dalam rumah sudah mengalami kesulitan untuk mencari nafkah atau rezeki, ya, kemudian kegiatan yang lainnya juga terhambat. Nah, untuk membantu kesejahteraan masyarakat, tentunya negara itu membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Nah, dari mana dana-dana tersebut diberikan? Kalau kita kemarin melihat beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya berupa uang 200.000, kemudian ada juga yang 600.000, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, untuk memberikan bantuan tersebut, dari manakah dana yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah? Apakah pemerintah akan menjual sumber daya alam? Apakah pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri dan dalam negeri? Lalu apakah pemerintah akan mengambilkan dananya dari pajak yang sebagian besar sudah dimasukkan dalam APBN? Nah, tentunya kita mengharapkan agar pajak luar negeri kita tidak semakin tinggi. Kemudian kita juga tidak mengharapkan bahwasanya aset-aset kita itu, aset-aset negara Indonesia tidak terjual juga. Nah, dengan adanya pandemi ini kita menyadari sekali bahwasanya pajak itu sangat penting sekali bagi kita semua. Pemerintah yang dulunya memungut pajak dari masyarakat sekarang dikembalikan lagi oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, pada masa ini tentunya kita bisa merasakan bantuan dari pemerintah yang didapatkan sebagian besar dari pajak, ya. Berarti sekarang kita sudah tidak bisa lagi menyebutkan bahwasannya pajak itu tidak dapat dirasakan secara langsung, karena kita semua sudah merasakan langsung manfaat dari pajak. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang ada saat ini, pandemi yang saat ini, pemerintah juga akan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk pembayaran pajak, ya. Jadi pemerintah tetap memberikan keluasan bagi kita bagaimana caranya untuk membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki peran dalam masa pandemi corona ini, di mana pertama ialah dukungan pajak untuk penanganan dan pencegahan pandemi, dan kedua yakni dukungan pajak dunia usaha untuk memberikan berbagai relaksasi pajak. Nah, pemerintah dan Menteri Dirjen Pajak dan juga Menteri Keuangan telah memberikan relaksasi pajak. Nah, di mana sekarang telah diterbitkan tentang PMK nomor 28 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona tahun 2019, dan PMK 34 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona ini. Nah, apa saja kebijakan yang diberikan pemerintah pada masa COVID-19 ini, khususnya pada aspek UMKM? Kalau kita pernah mengenal bahwasannya pajak yang dikenakan pada UMKM adalah sebesar 0,5% yang telah ditetapkan. Nah, pada masa COVID-19 ini telah dikeluarkan PMK nomor 23 tahun 2020. Nah, di mana Dirjen Pajak sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan PMK itu dengan melalui surat edaran Dirjen Pajak nomor 19/PC/2020. SE Dirjen Pajak yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2020 ini berlaku pada masa 1 April 2021.
sama semasa PMK tersebut. Nah, ada 4 insentif pajak menurut PMK 23 tahun 2020. Yang pertama adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor. Ketiga, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30%. Dan yang keempat, restitusi PPN dipercepat untuk eksportir tanpa batasan dan non-eksportir nilai restitusi sebanyak 5 miliar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pajak UMKM yang belum pernah dikeluarkan. Hari ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita yang kebetulan mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara yang memiliki usaha, di mana usahanya pasti juga mengalami dampak akan corona ini. Yang pertama kita nanti akan berdiskusi dengan Mas Steven Fabilio Santosa, mahasiswa manajemen semester 6 dengan usahanya bidang distribusi material dan bangunan. Kemudian kita nanti juga akan berdiskusi dengan Mbak Nisha Natasha, di mana mahasiswa akuntansi semester 4 dengan usaha bidang kerajinan rotan. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan dua mahasiswa dan mahasiswa akuntansi dan juga manajemen dari STIE PGRI Dewantara Jombang ya. Yang pertama kita perkenalan dulu dengan Mas Steven. Oke, Mas Steven semester 6 ya? Betul. Umurnya berapa? Umurnya 22 tahun. 22 tahun. Usahanya? Saya ada distribusi bahan bangunan dan perdagangan toko gitu sih Bu. Kalau bahan bangunan berarti menyangkut materialnya aja ya? Materialnya aja. Oke, kalau dari usahanya berapa lama? Ini usaha sendiri atau keluarga? Jadi ya cerita sebentar ya Bu ya. Jadi sebenarnya ini usaha keluarga. Namun dulu itu usaha ini stagnan. Maksudnya tidak bisa berkembang sampai di situ. Lalu waktu saya lulus SMA, saya dihadapkan pilihan mau lanjut kuliah atau mau usaha. Akhirnya saya usaha, dimodalin sedikit untuk buka. Nah setelah buka itu sudah jalan cukup baik dan walaupun omsetnya sedikit, tapi grafiknya itu meningkat. Jadi saya kejar di situ Bu. Nah dari situ ternyata usaha yang saya jalani ini malah mengungguli usaha yang sudah ada. Jadi malah sekarang fokusnya di usaha yang saya pegang. Berarti sudah ada 2 toko ya? Ada 2 toko. Tokonya namanya apa? Kalau yang saya pegang ini CV kan usaha. CV Santosa Building Center. Kalau yang lama itu Putra Santosa. Putra Santosa. Lokasinya di mana? Ada di Blimbing, Dudo, Kecamatan Dudo, Kabupaten Jombang. Di Blimbingnya. Kalau tepatnya posisinya? Ada di pertigaan. Jadi kalau dari sini, dari arah utara, sebelum pertigaan kanan jalan itu ada. Punyanya yang Mas Steven Lili sendiri. Ya, kalau yang punyanya keluarga yang dulu? Keluarga itu yang di depannya Pasar Blimbing. Depannya Pasar Blimbing. Oke. Kemudian kalau omsetnya sekarang sudah mencapai berapa? Waduh, ini kalau ditanya omset ini gimana ya? Pokoknya karena kemarin saya pernah ikut UMKM kan 4,8. Nah sekarang saya sudah di badan PPH Tarif Putus, berarti sudah di atasnya UMKM. Oke. Berarti sudah sangat berkembang sekali ya. Kalau punyanya Mas Steven sendiri berarti kalau ketika sudah berada di atas 4,8 itu berjalan mulai berapa lama? Jadi sebenarnya sampai 2019 ini omset saya itu sudah ada di atas itu. Makanya saya pribadi itu khawatir dengan perpajakan yang ada. Takutnya nanti saya kena pemeriksaan atau apa. Jadi di 2019 itu saya sudah pengajuan untuk jadi PPH tarif umum 25%. Nah, tapi waktu itu memang dari orang pajak bilang ini karena ini baru, usaha yang baru, jadi nggak bisa langsung ditetapkan tarif khusus. Harus ada proses namanya melihat dari pembukuan tahun kemarin. Nah, lalu disarankan gini aja, ini bisa ditetapkan di PPH tarif khusus nanti di 2020. Jadi tahun kemarinnya ikut yang 2019. Jadi mulai dari ini Bu, saya ikut tarif khusus itu per
2020 kemarin 2020. ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ke Mbak Nisha ya, Mbak Nisha Natasha. Mbak Nisha mahasiswa akuntansi semester 4. Umurnya Iya. berapa? Umurnya masih 19 tahun. 19 tahun, masih muda sekali ya. Usahanya bidang kerajinan rotan. Itu Iya. yang dihasilkan apa saja? Kalau selama ini yang pernah kita hasilin sih kan kita tergantung request juga. Iya. Mintanya apa, nanti kalau kita bisa bikin, kita bakalan bikin sesuai permintaan mereka. Kalau kebetulan sih biasanya yang lebih banyak itu kayak parcel, piring rotan, hantaran kayak gitu. Terus kayak apa namanya yang biasanya buat hantaran-hantaran kayak entah itu balon udara atau apa, pokoknya buat pernikahan-pernikahan gitu. Ada banyak lagi sebenarnya. Oke, itu usaha sendiri atau milik keluarga? Kalau kebetulan usahanya itu usaha bareng sama kakak. Dulu kebetulan itu 2017. Tapi kebetulan waktu itu kan belum terlalu kenal pakai strategi pemasaran Instagram gitu ya. Jadi dulu itu masih pakai Facebook. Dan kebetulan di Facebook juga nggak begitu rame. Jadi mulai pakai Instagram itu saya pakai Instagram, jadi omsetnya lumayan naik gitu. Oke. Kalau dalam masa pandemi seperti ini biasanya, betul, saya tanyakan dulu. Biasanya apa itu barang-barangnya, produk-produknya Mbak Nisha ini lebih banyak dijual pada masa-masa apa? Biasanya kalau tahun sebelumnya sih rame-ramenya itu sebelum hari raya seperti ini. Soalnya kan banyak apa kayak parcel gitu kan, pasti kan banyak pesanan parcel jauh sebelum hari raya, kayak misalnya 2 bulan sebelum atau 1 bulan sebelum, bahkan 3 bulan sebelumnya itu pasti ada banyak pesananku, entah dari apa kota, dalam kota sendiri maupun dari luar kota. Cuman karena ada pandemi ini kan kita kan bahannya kan ambilnya kan dari Gresik, dan karena ada pandemi ini sedangkan Gresik itu zona merah, jadi kita nggak bisa leluasa gitu keluar masuk kota Gresik karena kan lagi PSBB juga. Jadi untuk sementara ini penghasilannya down juga, bahan-bahannya juga habis. Ya? Iya. Bisa sampai berapa persen apa penurunannya? Kalau penurunannya kemarin sih berbincang-bincang bareng sama kakak saya, mungkin ada 50%, setengahnya, karena Ya, lumayan, ya. bahkan ada yang udah pesanan kemarin-kemarin tapi bahannya habis, kita nggak bisa stok bahan gitu. Oke. Kalau dari usahanya Mas Steven sendiri pada masa pandemi ini dampak yang paling dirasakan apa? Apakah tetap akan banyak ada orang yang mendirikan rumah? Kemarin saya diskusi dengan beberapa saudara saya itu yang kebetulan juga tukang, katanya sepi, nggak boleh ada kegiatan. Betul. Nah, kayaknya ya kalau saya melihat pembangunan rumah pun juga berdampak ya. Sangat berdampak. Nah, kalau dari segi penjualan bahan bangunan melihatnya gimana, Pak Mas Steven? Jadi kan saya ini juga melayani beberapa proyek, Bu. Iya. Seperti kalau Ibu pernah ke Jogir itu ada rumah sakit Islam, ada RSI di baru, dia belum buka tapi baru. Itu semua kan suplai dari saya. Nah, juga ada pom di Ceweng juga. Nah, itu 2 contoh proyek yang sekarang dihentikan, bukan oleh pengembangnya, bukan oleh ownernya, tapi memang peraturan dari pemerintah sendiri tidak boleh ada kerumunan massa. Jadi pekerja banyak yang diliburkan, otomatis proyek ini berhenti. Ya bukan berarti tetap jalan tapi tidak sekencang dulu. Juga dengan proyek perumahan yang saya tangani juga terkendala di masalah kredit. Karena di pandemi ini kan bank-bank kan memberikan kredit kan agak susah ya. Jadi ini juga berdampak dari perumahan yang membeli barang di saya. Nah, kalau di eceran kan Toko Cahaya selain melayani beberapa proyek juga mengecer ke pembeli langsung, pre-user langsung. Nah, biasanya di Lebaran ini momen-momennya gila-gilaan, Bu. Jadi orang beli rumah itu berani menggelontorkan uang banyak itu ya di masa sebelum Lebaran ini. Kayak ngecat rumah, ini kan pengen rumahnya terlihat paling bagus sedesa kan biasanya. Nah, tapi karena ada pandemi ini nggak ada orang mudik, otomatis karena usaha saya ada di desa, orang yang punya uang dari kota mau kembali ke rumah bangun rumahnya nggak bisa kembali. Jadi otomatis rumahnya nggak direnovasi. Nah, itu jadi saya ngerasa omset saya kalau dibanding tahun kemarin itu seperti terjun bebas, Ibu. Jadi ya, tapi ya tetap ada jalan walaupun tidak sekencang biasanya. Ya, jadi untuk masa pandemi seperti ini, kalau untuk usahanya Mas Steven dan Mbak Nisha masih bisa jalan ya. Kalau Tetap kita bisa. bandingkan dengan teman-teman kita UMKM kita yang seperti yang orang yang berdagang di alun-alun atau mungkin yang dulu ada di pasar Ramadan, itu kayaknya sekarang semuanya sudah tutup ya. Betul. Iya. Oke,
kita lanjutkan lagi. Berbicara dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tahu ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, termasuk di dalamnya tentang pajak UMKM. Ada pembebasan sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, kalau menurut Mas Steven, kalau sekarang memang sudah di tahun 2020 ini kan sudah ganti dengan PPh pasal 25 tadi ya, tarif khusus. Nah, kita bicara dulu tentang apa itu kebijakan tentang pajak UMKM yang dibebaskan. Kalau Mas Steven sendiri seandainya masih berada dalam posisi omset di bawah 4,8 miliar, kira-kira dengan adanya pembebasan pajak ini menurut Mas Steven gimana? Gini, karena saya ini kan di bidang toko bangunan tanda kutip ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi betul langkah pemerintah membebaskan pajak. Karena kalau misalkan pajak tetap jalan, ini yang sangat membingungkan bagi UMKM. Pajak jalan tapi saya pendapatan semakin sedikit, keuntungan semakin sedikit. Namun kalau misalkan saya ditanya, kalau Mas Steven kembali ke tarif UMKM, apakah Steven mengambilkan ini pengajuan ya Bu, tidak langsung otomatis sistem diganti. Apakah Mas Steven juga pengajuan untuk menikmati ini pembebasan? Kalau saya kemarin sudah berpikir saya nggak akan mengambil Bu, karena apa? Kebijakan ini diambil untuk UMKM yang benar-benar terdampak. Sedangkan saya rasa usaha saya memang terdampak, tapi saya masih bisa jalan. Lebih lagi, misalkan katakanlah saya berumpama, misalkan Jombang ini diberlakukan PSBB, otomatis beberapa UMKM pasti mengambil kebijakan pembebasan. Tapi kalau saya tetap tidak akan ambil, karena saya baca juga peraturan PSBB ini ada pengecualian, salah satunya untuk toko bangunan Bu. Jadi saya rasa saya belum seberapa butuh, saya masih bisa jalan. Jadi mendingan tarif ini untuk teman-teman lain yang lebih butuh merasakan dampaknya ya. Jadi berarti seandainya Mas Steven berada pada posisi tarif omset di bawah 4,8 miliar, sekalipun ada kebijaksanaan seperti ini, tapi tetap akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak. Betul. Ya, sesuai dengan ketetapan yang berlaku sebelumnya. Betul. Ya, dan lebih memilih untuk bahwa kesempatan ini lebih baik diberikan kepada teman-teman UMKM lainnya yang benar-benar sangat merasakan dampaknya dari COVID-19 ini. Betul. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Nisa sendiri gimana? Seandainya dengan adanya masa pandemi seperti ini, kalau dari segi pembayaran pajak yang sudah ada, apakah akan memanfaatkan kebijakan pemerintah? Kalau saya pribadi sih ya, kalau memang kan kebetulan kan usaha saya kan masih jauh ya di bawah misal 4,8 M gitu kan masih jauh, dan kebetulan usaha saya kan masih kecil ya, jadi diterapkan seperti itu memang bisa dibilang saya bilang sangat membantu UMKM juga. Tapi kalau saya pribadi, selagi usaha saya masih jalan dan keuntungannya masih dibilang pendapatan saya masih cukup normal, meskipun jatuh tapi selagi saya masih mampu dan usaha saya tetap jalan, saya insya Allah masih akan tetap itu juga jalanin bayar pajaknya juga gitu. Okay. Soalnya kan selagi masih bisa, tapi kalau turunnya emang benar-benar drastis karena usaha saya juga masih kecil, jadi saya akan menerima dengan lapang yang sesuai pemerintah juga gitu. Oke, terakhir ini ya, pertanyaan terakhir dari saya. Dengan adanya kebijakan pemerintah tadi itu kan untuk mendapatkan fasilitas kebijakan tadi, ya kita kan perlu melakukan beberapa prosedur yang ditetapkan, termasuk tadi permintaan surat ya dari pajak ya. Nah, kalau dengan melihat prosedur yang telah ditetapkan, kalau menurut Mas Steven seandainya mau mengambil prosedur tersebut dengan melihat langkah-langkah yang diberikan, prosedur tersebut menurut Mas Steven ribet nggak sih? Memang gini, ada sebuah legitimasi dari rakyat. Biasanya kalau perpajakan memberikan kelonggaran itu pasti diulet-ulet. Dalam arti kelonggaran ini tidak akan diberikan serta-merta, oh ini kelonggaran kamu bisa menikmati, tidak. Nah, memang saya kemarin sempat baca untuk di formnya pengajuannya, menurut saya ini
sangat ya bukan sangat sih, menurut saya ini bisa dibilang ribet karena ya kita harus ini, sedangkan UMKM kan juga dalam tanda kutip kebanyakan itu gaptek ya Bu ya, tidak mengerti bagaimana birokrasi, bagaimana menyiapkan ini. Oke, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita akhiri ya diskusi online hari ini, berbicara tentang pajak yang ditanggungan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bahwasanya untuk mendapatkan kebijakan apa itu menikmati kebijakan tersebut, kita kan perlu melaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah pelaporan dari apa itu pajak itu sendiri. Bahwasanya kita perlu untuk melakukan persetujuan dulu dari pajak. Ya, kalau menurut Mas Steven dan Mbak Nisa sendiri, dengan adanya prosedur tersebut ribet nggak sih, dan kira-kira apakah banyak pelaku UMKM yang akan menikmati apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut? Kalau menurut Mas Steven gimana? Kalau menurut saya ini sekilas tadi saya baca Bu ya, sebenarnya ini nggak ribet sih. Kita tinggal lapor saja. Jadi istilah dibebaskan itu bukan berarti kita sudah lepas tangan akan pajak, bukan. Kita tetap lapor. Hanya saja biaya yang kita gunakan untuk bayar ini ditanggung oleh pemerintah itu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah sih Bu. Kalau sekelas, maaf ya, bukan berarti saya menggolongkan seseorang, tapi yang orang yang sangat aktif terhadap pajak saja bingung bagaimana menikmati fasilitas ini, pembebasan 0,5, dan juga sempat tadi saya baca kalau nggak salah yang ikut tarif khusus 25 itu dapat potongan 30%. Nah, saya paham, dalam arti saya paham teknisnya, bukan teknis sih, saya paham caranya, tapi untuk penjelasannya bagaimana cara menikmatinya, bagaimana perhitungannya, karena maaf Bu, kalau PPh tarif khusus 25 itu ada rumusnya, dan saya kalau bayar itu tidak hanya pendapatan saya segini saya harus berarti 25%, tidak, ada beberapa rumusnya. Nah, saya yang bingung itu 30% ini dipotongkan di sebelah mananya. Nah, jadi menurut saya sebenarnya apabila pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang baik, saya rasa ini benar-benar akan menjadi manfaat yang baik buat UMKM. Nah, masalahnya di sini UMKM hanya sekedar tahu bahwa dibebaskan, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, ini nanti saya takutnya akan menjadi masalah lagi di pelaporan nanti. Katakanlah ini kan sampai September. Nah, di Oktobernya saya takutnya ini jadi masalah. Loh, kemarin kemana? Katanya dibebaskan. Loh, tapi tetap harus lapor. Loh, saya nggak tahu ya, takutnya seperti itu sih Bu kalau dari saya. Kalau menurut dari Mbak Nisa sendiri gimana untuk prosedur yang sudah ditetapkan? Bentar. Tolong ulangi aja pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, pemerintah dengan mengeluarkan kebijaksanaan yang ada ini kan diberikan beberapa prosedur. Ya, salah satunya harus minta keterangan dulu ya dari pajak. Nah, kalau menurut Mbak Nisa sendiri, sekalipun masih mau bayar pajak, sekalipun tidak mau mengambil kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kalau dari prosedur yang ada, apakah prosedur tersebut itu ribet nggak sih untuk yang dirasakan bagi mereka yang nantinya mau untuk memanfaatkan kebebasan pajak tersebut? Kalau saya pribadi sih, selagi kita tahu prosedurnya itu sebenarnya nggak ribet kayak Mas Steven tadi. Cuman mungkin kalau kita lebih namanya UMKM kan nggak semua orang itu pasti paham kan tentang ada peraturan baru gini, ada hal kayak gini kan, otomatis kayak pandemi gini kan pasti ada sesuatu yang baru kan, dan nggak semua orang itu ngikutin itu, nggak semua orang pemilik UMKM itu paham atau bahkan sadar tentang pajak, tentang itu pun bisa dibilang agak minim. Jadi ya mungkin perlu sosialisasi untuk UMKM itu sendiri, untuk pemilik UMKM itu sendiri, karena kan nggak di antara mereka semua itu paham tentang itu tuh, nggak semua. Saya yakin di antara pemilik UMKM itu juga banyak yang nggak semua kan sama gitu ya, entah itu dari usahanya ataupun
wawasan orangnya itu beda-beda, jadi pemahaman orang itu juga pasti beda-beda. Oke. Jadi untuk lebih apa ya, butuh sosialisasi lebih aja Saya sih. tambahin lagi Bu ya, untuk terakhir. Biasanya UMKM ini kan melaporkan pajaknya ini kan nggak pakai aplikasi ini Bu, nggak pakai website, mereka kan manual. Sedangkan untuk pengajuan ini kan kita dituntut pengajuan lewat online. Ini yang jadi masalah baru. Nah iya, nggak semua orang kan Nggak pasti semua kan orang bisa tahu pemahamannya. mengakses, nggak semua orang bisa tahu caranya secara online. Nah, ya itu sih harapan kita pemerintah bisa lebih gampang dalam memberikan solusi gitu. Apalagi kan ada yang bisa dibilang mohon maaf ada yang update juga tentang teknologi gitu kan. Iya. Jadi ya saya pikir itu jadi kendala juga buat mereka gitu. Oke, itu tadi diskusi kita dengan Mas Steven dan juga Mbak Nisa selaku pelaku UMKM ya, sekalipun masih muda Mas Steven sendiri, tapi usahanya juga masih sudah sangat berkembang, sangat pesat sekali. Nah, dari Mas Steven dan juga Mbak Nisa itu tadi kita bisa belajar bahwasanya pada masa pandemi ini kita semuanya itu merasakan dampaknya, ya. Tidak hanya karyawan yang di PHK, tapi pelaku usaha sekalipun UMKM itu semuanya juga mengalami penurunan dari pendapatan, ya. Nah, dengan adanya penurunan ini kita merasakan ya adanya masalah ini, pemerintah perlu untuk memberikan bantuan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, bantuan-bantuan tersebut mau didapatkan dari mana? Pajak luar negeri, menjual aset, utang luar negeri, menjual aset, ataukah dari pajak? Ya, kita harapkan semuanya itu dari pajak, ya. Nah, dengan adanya kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah, tentunya kita juga bisa berpikir apakah kita yang usahanya masih jalan akan tetap memanfaatkan kebijaksanaan tersebut, ataukah kita lebih memilih untuk membantu pemerintah dengan tetap membayar pajak, ya. Berarti kalau saya bilang amal sodakoh ya, itu tidak hanya untuk masyarakat yang tidak mampu ya. Betul. Membantu pemerintah itu saya rasa juga termasuk sedekah ya. Betul, ya. Nah, kalau bukan dari kita yang bergotong royong, pemerintah mau dapatkan dari mana lagi? Jangan sampai aset kita banyak terjual di luar negeri dan juga utang luar negeri kita semakin tinggi. Ya, itu ya. Jadi kita sendiri juga perlu memiliki kebijakan sendiri pada diri kita, apa pilihan kita yang bisa kita bantu untuk pemerintah. Kemudian untuk masalah prosedur ya, kalau kita tahu sendiri bahwasanya untuk lapor SPT aja ya, kita kadang mengalami kesulitan, apalagi yang dalam artian gaptek ya, yang nggak tahu. Nanti kita harapkan nantinya kedepannya akan lebih banyak sosialisasi yang diberikan kepada dari pemerintah kepada masyarakat selaku, apalagi khususnya untuk pelaku UMKM yang sangat banyak sekali di Indonesia ya. Sosialisasi yang tidak hanya melalui workshop, kemudian melalui YouTube, apalagi bisa juga dengan tatap muka secara langsung ya. Oke, itu saja untuk diskusi online kita hari ini. Silakan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.